25 Oktober tahun 2025 diperingati oleh masyarakat Papua sebagai peristiwa spiritual dan budaya perihal 100 tahun atau satu abad nubuatan penginjil dan pendidik dari Belanda bernama Isaac Samuel Keyne. Ia adalah seorang pendidik dan misionaris yang meninggalkan jejak besar di Papua. Keyne dikirim ke Papua oleh organisasi misionaris Belanda. Kehadirannya di Papua bukan hanya untuk menyebarkan agama Kristen, tetapi juga untuk membawa pendidikan dan membangun kesadaran akan nilai budaya lokal di tengah masyarakat Papua. Sang rohaniawan yang menjadi panutan banyak warga masyarakat melayani dengan sepenuh hati di Papua hingga tahun 1948 sebelum kembali ke Belanda. Walaupun ia telah meninggal dunia pada tahun 1970, namun karya pelayanannya menjadi warisan abadi yang terus hidup, mewarnai berbagai konsep dan nilai spiritual sekaligus budaya masyarakat Papua. Oleh karena itu, kata-kata yang ia ucapkan di minggu terakhir bulan Oktober tahun 1925 bukan saja layak diingat, tetapi mampu menembus waktu dan menjadi rujukan kehidupan masyarakat Papua yang tetap segar dan relevan untuk pergumulan memartabatkan diri sebagai bagian dari umat manusia. Salah satu nubuat yang layak untuk diingat dari beberapa yang ia katakan adalah, sekalipun orang datang dengan kepandaian dan hikmat tinggi ke Papua, tapi mereka tidak bisa merubah bangsa ini, kecuali bangsa ini bangkit dan membangun dirinya sendiri. 100 tahun telah berlalu sejak nubuatan pendeta Domine Isaac Samuel Keyne disampaikan di Aitumeri Wasior, Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Namun, gema kalimat profetis itu masih menggema dalam kehidupan orang Papua hingga saat ini. Injil datang ke tanah Papua bukan sekedar membawa ajaran agama, melainkan menanamkan benih peradaban, nilai-nilai kasih, kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai dasar membangun kehidupan yang bermartabat. Dalam perayaan satu abad nubuatan peradaban di tanah Papua yang berlangsung di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Kementerian Agama Republik Indonesia turut serta. Hadir dalam perayaan itu, Direktur Pendidikan Kristen bersama Kasubdit Pendidikan Menengah Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Kakanwil Kemenak Papua Barat, Kepala Bidang Pendidikan Kristen, Kepala Bidang Urusan Agama Kristen, serta beberapa kepala kantor Kemenak Kabupaten Kota se-Papua Barat. Perayaan yang diikuti oleh 15.000 orang itu berlangsung dengan meriah. Hadir juga Gubernur beserta Wakil Gubernur Papua Barat, Gubernur Papua Barat Daya, Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, serta jajaran Forkopimda dan tokoh-tokoh agama. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, pesan Pendeta Keyne mengingatkan bahwa iman kepada Kristus adalah fondasi utama pembangunan manusia Papua. Kemajuan tanpa moralitas hanya melahirkan keserakahan, tetapi iman yang terdidik melahirkan masyarakat yang berbelas kasih dan berkeadilan. Injil yang hidup dalam diri orang Papua tidak hanya berkhotbah di mimbar, tetapi bekerja di kebun, di ladang, di ruang kelas, di kantor pemerintahan, di pasar, dan di kampung-kampung sebagai terang yang menuntun kehidupan bersama. Pendeta Keyne memahami bahwa pendidikan adalah instrumen Injil yang membebaskan manusia dari kegelapan, kebodohan, dan keterbelakangan. Sekolah-sekolah yang ia dirikan bukan hanya sebagai tempat belajar membaca dan menulis, tetapi juga sebagai tempat mendidik hati dan budi, membentuk manusia Papua yang tahu siapa dirinya di hadapan Allah dan sesama. Dalam sejarah Papua, gereja menjadi rahim lahirnya pendidikan modern. Dari ruang belajar sederhana di Mie, Mansinam, hingga ke kampus-kampus kini, semangat pendidikan yang berakar pada Injil dan budaya Papua harus terus dihidupkan. Pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi proses pemanusiaan di mana generasi muda Papua belajar berpikir kritis, mengasihi sesama, dan menjaga tanahnya sebagai anugerah Tuhan. 100 tahun nubuatan Pendeta Keyne menandai perjalanan panjang transformasi masyarakat Papua dari kampung ke kota, dari budaya lisan ke budaya literasi, dari keterisolasian menuju dunia global. Namun Keyne mengingatkan, modernitas tanpa akar iman dan budaya akan kehilangan arah. Karena itu,
peradaban Papua masa depan harus berakar pada Injil dan budaya lokal yang menghormati alam, menghargai sesama, dan hidup dalam relasi damai dengan Sang Pencipta. Peradaban Papua yang sejati adalah peradaban yang inklusif, yang mampu berdialog dengan ilmu pengetahuan tanpa kehilangan iman dan berpartisipasi dalam kemajuan dunia tanpa meninggalkan identitasnya sebagai tanah Injil. Peringatan 1 abad nubuatan Pendeta Keiney bukan sekedar nostalgia sejarah, melainkan panggilan perjanjian baru untuk melanjutkan karya pendidikan yang memerdekakan, membangun gereja yang melayani, dan menegakkan peradaban yang berpusat pada Kristus. Kita meneguhkan kembali jati diri kita bahwa Papua bukan sekedar wilayah di ujung timur Indonesia, melainkan tanah di mana peradaban dan kemanusiaan itu lahir dan tumbuh. Karena itu kita semua hadir di sini, dari seberang ombak dan besar sampai dengan lautan yang teduh, dari lembah dengan sungai yang besar sampai ke gunung-gunung yang menjulang tinggi. Tidak sekedar kita hanya memperingati sejarah pada hari ini, melainkan kita sedang menghadirkan kembali semangat melahirkan manusia Papua yang baru, yang berpikir dengan inovatif dan mempunyai akal budi, bekerja dengan rendah hati dan hati yang tulus, dan berjalan dengan iman untuk mewujudkan tanah Papua, tanah yang mulia, tanah yang penuh berkat, tanah yang memberikan harapan pada setiap orang yang akan bangun dirinya. Generasi muda Papua hari ini dipanggil untuk menjadi penerus nubuatan Keiney, pendidik, ilmuwan, pemimpin, dan pelayan publik yang membawa terang Injil ke ruang-ruang strategis pembangunan. Mereka adalah saksi bahwa peradaban Papua yang sejati dibangun bukan hanya dengan pengetahuan dunia, tetapi dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Gubernur Papua Barat, Domingus Mandecan, dalam sambutannya mengatakan 100 tahun yang lalu, Domine Ishak Samuel Keiney telah menyalakan pelita kecil yang sekarang sudah menjadi besar. Di Bukit Aitumeri di sebuah kampung yang dipenuhi pohon sagu, nubuatan Ishak Samuel Keiney telah membuka jalan agar anak-anak Papua berani bermimpi, mampu membaca dunia, dan telah menulis masa depannya sendiri. Menurutnya, pendidikan adalah sebuah penunjuk arah dalam pendukung serta memperkokoh pondasi kepercayaan diri anak-anak Papua dalam memimpin dirinya sendiri. Pendidikan juga adalah kompas moral yang dapat mendukung anak-anak Papua untuk berdiri tegak, percaya diri, memimpin dirinya sendiri. 100 tahun adalah tonggak suatu proses, bukan garis akhir. Sebagai cermin untuk menengok ke belakang, sekaligus merupakan kompas untuk melangkah ke abad kedua di Papua. Semboyan dan doa sendiri Domine Ishak Keiney ini bukan sekedar kata-kata, melainkan adalah kompas moral yang menuntun anak-anak Papua untuk berdiri tegak, percaya diri, dan memimpin dirinya sendiri. Pada hari bersejarah ini, kita menyebutkan kembali tekad. Hadirin yang berbahagia, 100 tahun adalah tonggak dari suatu proses, bukan garis akhir. Untuk itu, perayaan ini adalah cermin untuk menengok ke belakang, sekaligus kompas untuk melangkah ke abad kedua pendidikan Papua. Banyak kemajuan telah diraih, akses sekolah makin terbuka,
kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan meningkat, dan generasi muda Papua hampir sebagai tenaga kesehatan, guru, wirausahawan, seniman, peneliti, dan pejabat publik lainnya. Sementara itu, Menteri Agama Republik Indonesia dalam sambutannya yang diwakili oleh Direktur Pendidikan Kristen Suwarsono mengajak masyarakat untuk melanjutkan perjuangan Pendeta Ishak Samuel Kene, memastikan pendidikan di tanah Papua terus bertumbuh maju yang berakar pada nilai iman agar Papua dapat melahirkan generasi yang unggul, mandiri, dan menjadi pelita bagi Indonesia bahkan seluruh dunia. Akhirnya mari kita jadikan perayaan 100 tahun ini bukan sekedar peringatan, tetapi juga sebagai panggilan moral untuk melanjutkan perjuangan, memastikan bahwa pendidikan di tanah Papua terus bertumbuh dan berakar pada nilai-nilai iman, serta melahirkan generasi Papua yang unggul, generasi Papua yang mandiri, dan menjadi pelita bagi Indonesia bahkan dunia. Sebab di setiap ruang belajar di tanah Papua tersimpan harapan besar bagi masa depan Indonesia yang berkeadilan, berkeadaban, dan penuh dengan kasih. Dari tanah yang kaya akan keberagaman ini, mari kita terus menanamkan benih-benih ilmu, menanamkan benih-benih iman demi tumbuhnya generasi Papua yang menjadi garam, yang menjadi terang dunia, tangguh berintegritas, dan membanggakan kita semua. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Luxen James Mayor, memuji sikap toleransi antar umat beragama di Teluk Wondama yang menurutnya terjaga dengan sangat baik. Hal itu disampaikan oleh Kakanwil Luxen James Mayor usai menghadiri perayaan 1 abad peradaban di tanah Papua. Kakanwil juga mengatakan, kerjasama dari berbagai kelompok, lintas agama, dan masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama dalam mensukseskan perayaan 1 abad peradaban di tanah Papua patut mendapat apresiasi. Menurut Kakanwil Kemenak Papua Barat, melalui perayaan ini, masyarakat Teluk Wondama harus bisa saling menerima dan hidup dengan berdampingan dalam kedamaian untuk membangun tanah Papua. Baik, bagi kami di Kementerian Agama, tentu selaku Kepala Kantor Wilayah mewakili Menteri Agama mengucap syukur karena penyelenggaraan pertama menyelamatkan selamat dan sukses bagi penyelenggaraan perayaan 1 abad nubuatan Ishak Samuel Kene 25 Oktober 2025. Pertama, selaku Kementerian Agama, kami memberi apresiasi karena penyelenggaraan ini melibatkan berbagai kelompok masyarakat, adat, agama, tetapi juga lintas agama ini. Jadi kami melihat bahwa dengan 1 abad peradaban ini membuka rahmat kepada seluruh orang Papua untuk dapat menerima orang lain. Ini pesan penting. Jadi karena itu makna dari penyelenggaraan 1 abad ini memberi pesan sendiri bagi kita semua, bagi orang Kristen, semua bagi agama-agama, bahwa wujud dari 1 abad ini adalah bagaimana masyarakat Papua itu terbuka pengetahuan, terbuka hatinya untuk juga menerima orang lain untuk hidup dan membangun di tanah ini. Dan itu yang kita lihat hari ini, hasilnya 15 ribuan orang ada di kota Wondama. Yang kedua, memang acara ini sukses bukan karena satu orang saja, tapi ini
spirit kebersamaan dari lintas agama luar biasa. Ya, ini luar biasa karena semua orang datang, semua agama-agama tidak lihat memandang agama apa saja, mereka menampung, mengurus banyak orang ini luar biasa. Saya lihat di situ teman-teman di Yapis, mereka menerima kawan-kawan, mengurus kawan-kawan dari Biak. Begitu juga yang lain. Jadi ini bagi saya ini ajat keagamaan yang kemudian menampakkan betapa rukunnya dan betapa toleransinya tanah Papua dan terutama provinsi Papua Barat. Saya pikir ini yang pesan makna penting gitu ya. Artinya tidak ada klaim, tetapi klaim yang kita hendak klaim itu bahwa satu abad ini memberi pelajaran bahwa daerah ini terbuka untuk semua dan harapan-harapan bagi membangun tanah ini juga milik semua orang, karena itu kita harus. Kini, di setiap ruang belajar di tanah Papua, tersimpan harapan besar bagi masa depan bangsa Indonesia yang berkeadilan, berkeadapan, dan penuh kasih. 100 tahun pertama telah ditulis dengan tinta perjuangan. Kini tiba saatnya kita menulis 100 tahun berikutnya dengan tinta pengharapan, kerja nyata, dan kasih yang tulus bagi bangsa Indonesia.